Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusrini SPD. Untuk nomor UKG saya 201503026569. Saya dari jurusan Akuntansi dan Keuangan. Untuk LPTK saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Asal sekolah saya adalah dari SMK Wadin Kota Cirebon, asal daerah dari Cirebon. Saya akan membuat video praktek pembelajaran yaitu mengenai ayat jurnal penyesuaian pada mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10 akuntansi, yaitu tentang KD 3.10 menganalisis jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya ya? Untuk hari ini sehat ya? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Kiki. Ki, silakan dipimpin Ki. Doanya Ki. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kiki. Sudah absen semua di link yang sudah Ibu sempatkan ya, di link yang sudah ada di WA Group Japri ya, bukan WA Group nih, bukan Japri ya, WA Group di masing-masing itu ada linknya. Sudah absen semuanya di situ? Di Google Form? Sudah ya, alhamdulillah ya kalau sudah ya. Oke, sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau mereview dulu materi kita yang sebelumnya dari awal jurnal. Coba apa itu jurnal? Ada yang tahu nggak apa itu jurnal? Sok, raise hand atau sok siapa aja yang langsung lah mau raise hand apa mau ini silakan. Yo. Siapa yang mau? Ayo, raise hand. Atau siapa yang mau? Barangkali ada yang mau? Jurnal adalah buku harian yang mencatat transaksi secara kronologis. Oke, jurnal adalah buku harian yang dicatat pada suatu transaksi secara kronologis ya. Oke, terima kasih Ros. Coba sekarang apa itu fungsi jurnal? Selain Rosi deh, sekarang apa itu fungsi jurnal? Yo, apa itu fungsi jurnal? Fungsi pencatatan, Ya, historis, analisis, terus ada fungsi historis, ada fungsi analisis, kemudian apa lagi? Ada yang mau fungsi menambahkan? instruksi dan fungsi Ya, informatif. fungsi instruksi dan fungsi informatif. Oh, apa fungsi buku besar? Sok, silakan. Apa itu fungsi buku besar? Ayo. Untuk mencatat Ya. laporan keuangan Hmm. yang di dalamnya berisi transaksi. Untuk mencatat keuangan yang di dalamnya berisi transaksi. Oke. Yaitu ya. Apa, Mai? Apa fungsinya? Besar kan? Ya, betul. Apa itu fungsi buku besar? Meringkas data Ya. transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Ya, good. Satu. Tempat untuk menggolongkan data keuangan. Ya, itu oke. Sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, sip. Itu ya. Jadi saya sumber dari penyusunan laporan keuangan, kemudian meringkas data, kemudian mudah ditemukan. Terima kasih, Mai ya. Kemudian kalau sudah kita ke jurnal, buku besar. Nah, menurut kalian setelah itu apa sih? Setelah mencatat jurnal, setelah mencatat buku besar. Nah, habis itu mencatat apa? Menurut kalian? Setelah buku besar berarti materi apa? Jurnal penyesuaian. Good, jurnal penyesuaian ya.
itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai ayat jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk ke laporan keuangan. Sudah pernah mendengar apa itu jurnal penyesuaian? Sudah pernah mendengar apa itu jurnal penyesuaian? Udah, Bu. Udah, hebat. Kalau sudah, apa sih itu jurnal penyesuaian? Sampai tadi siapa yang udah jawab sudah? Viola ya? Jurnal yang dicatat sebelum menyusun laporan keuangan agar keuangan. Oke, jadi intinya jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang memang disusun sebelum laporan keuangan gitu ya. Jadi menurut Viola ya, benar nggak? Ya. Jadi disusun secara periode pada akun real gitu ya, yang akun-akunnya belum disesuaikan. Itu adalah ayat jurnal penyesuaian. Ada yang sudah pernah mencatat ayat jurnal penyesuaian sebelumnya? Yang sudah pernah mencatat ayat jurnal penyesuaian sebelumnya? Belum ya? Oke, nanti kita akan bahas hari ini ya. Untuk sebelum kita bahas, nah nanti Ibu akan tampilkan materi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya Ibu sampaikan dulu tadi kan mengenai jurnal penyesuaian ya. Berarti nanti untuk KD yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai jurnal penyesuaian, yang menganalisis dan mencatat jurnal penyesuaian. Dimana tujuannya adalah supaya kalian mengetahui, menganalisis nih apa saja yang masuk dalam jurnal penyesuaian, kemudian apa saja catatan-catatan apa saja untuk jurnal penyesuaian ya. Kemudian pendekatan yang kita pakai TPACK ya, yang tadi Ibu udah bilang kita menggunakan daring, maka kita menggunakan teknologi. Kemudian kita menggunakan modalnya adalah model PBL, problem based learning. Kemudian metodenya adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan nanti di akhir ada penugasan dari Ibu ya. Nanti ada di link yang sudah Ibu bagikan di Japri itu, di classroom itu sudah ada semuanya ya. Tinggal kalian lihat di situ. Oke, sekarang kita Ibu akan share link ya. Jurnal yang memang untuk digunakan sebelum membuat laporan keuangan, Bu. Nah, apakah itu benar? Kok kita lihat. Nah, di sini jurnal penyesuaian atau kita sebut dengan adjustment journal. Itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai pada akhir periode agar menurunkan saldo sebelumnya. Jadi di sini adalah kita membuat jurnal itu untuk akun-akun yang memang belum sesuai dengan apa yang ada sebelumnya. Gitu. Contohnya kayak ini adalah sebelum ini ya dijelaskan ini ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi jurnal penyesuaian ya. Jadi jurnal penyesuaian yang pertama adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah menghitung pendapatan dan beban perusahaan selama periode bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah memisahkan antara biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode akuntansi dengan yang belum, dan memisahkan pendapatan yang sudah menjadi hak dan yang belum menjadi hak. Ya. Kemudian di sini ada akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan. Nah, di sini ada akun-akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Hati-hati dengan pemakaian perlengkapan yang terpakai dengan yang tersisa. Ya, kalau yang terpakai berarti itulah yang akan di jurnal. Kalau yang tersisa berarti itu sisanya. Berarti berapa yang dipakai? Yang dipakai adalah dari neraca saldo dikurangi dengan sisanya berapa, maka itulah yang terpakai yang nanti akan digunakan dalam jurnal. Itu pemakaian perlengkapan. Kemudian yang kedua penyusutan aktiva tetap atau depresiasi. Di mana di situ ada aktiva tetap, ada tanah, ada gedung, ada bangunan. Ya biasanya kalau tidak bangunan itu atau bangunan besar itu biasanya gedung misalnya atau bangunan ya. Dan disesuaikan penyusutannya itu penyusutan apa di situ, yang menggunakan metode apa di situ. Kemudian ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Jadi kalian itu punya utang, jadi bebannya saja harus kira-kira yang belum dibayar. Misal contohnya
Misalnya kalian itu nyewa barang, bukan nyewa barang lah, nyewa tempat. Tapi kalian itu menikmatinya dulu, bayarnya belakangan, ini kita beban. Kemudian beban dibayar di muka, bayaran duluan lah ya. Kemudian pendapatannya masih harus diterima, berarti ada pendapatan yang masih kalian harus terima, itu menunggu lah berarti ya. Kemudian yang keenam utang pendapatan. Kemudian yang ketujuh adalah kerugian piutang atau piutang tak terhati. Itu adalah akun-akun yang perlu dikeluarkan. Sekarang di sini ada pembetulan bertanggung. Ya, yang ke-8. Nah, di sini ada contoh dari perlengkapan itu sendiri ya. Ini ada jurnalnya nih. Pemakaian perlengkapan merupakan bagian dari harga perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Nah, jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang terpakai gitu ya. Berarti berapa yang terpakainya? Dan ini tergantung. Misal yang terpakainya adalah 500.000, maka di sini jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit 500.000 dan dan perlengkapan di kredit 500.000. Jadi kalau misalnya ada contoh soal seperti itu, maka di situ jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, tapi seandainya kalau di situ jumlahnya adalah yang tersisa, maka kalian lihat dulu neraca saldonya berapa. Misalnya neraca saldonya 500.000 rupiah. Kemudian ternyata yang tersisanya adalah 200.000 rupiah, maka tinggal 500.000 dikurangi 200.000, maka yang terpakai adalah 300.000 rupiah. Nanti jurnalnya beban perlengkapan di debit 300.000 dan perlengkapan di kredit 300.000. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Gimana, paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Dilanjutkan. Kemudian yang kedua adalah mengenai penyusutan aktivitas tetap. Nah, di sini penyusutan aktivitas tetap harus dibebankan pada setiap periode atau akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun saja kalau aktivitas tetap. Contohnya misalnya adalah jurnalnya beban penyusutan apa? Misalnya beban penyusutan gedung, ya pasti beban penyusutan gedung di debit. Kemudian di kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Soalnya semua belakangan itu tergantung dari aktivitasnya apa. Metodenya apa? Bisa dari turun, bisa ganda menurun, ya bisa saldo ganda menurun, dan bisa saldo ganda dan lain sebagainya. Ya, itu adalah penyusunan aktivitas tetap. Kemudian selanjutnya adalah ini nggak usah dulu. Nah, sekarang gue bikin ini nih, habisnya dulu nih, kalian nih. Apakah aset lancar atau perlengkapan dan aset tetap berwujud suatu perusahaan yang dimiliki pada awal bulan tetap sama nilainya atau berubah pada akhir periode? Coba. Menurut kalian, coba ada yang mau jawab tanyaan dari Ibu tadi nih. Apakah aset lancar atau perlengkapan dan aset tetap berwujud kendaraan suatu perusahaan yang dimiliki pada awal bulan akan tetap sama pada akhir periode? Coba, so, ada yang mau jawab? Ayo, ada yang mau jawab? Berubah tidak? Jawaban itu ada, berubah tidak? Berubah. Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa berubah? Ayo, kenapa bisa berubah? Karena sudah dipakai. Ya, betul. Karena sudah dipakai. Kalau perlengkapan, kalau kendaraan, karena sudah menyusut, ya. Makanya kan kadang orang tahu kok saya beli mobil, ketika saya belinya mahal, ketika dijual lagi kok murah. Nah itu ada penyusutan kendaraan, ya. Jadi hati-hati, ya. Nah, di sini perlengkapan 500.000 dipakai. Apa tetap 500.000? Tidak kan ya? Akan berubah. Karena tadi kata Rosi, karena dipakai. Karena dipakai akhirnya tidak. Kalau misalnya dipakai yang 200.000, berarti sisanya berapa? 300.000. Itu ya.
Oke, nah kalau kendaraan ini sama kayak tadi ya. Kita beli 1 juta, kemudian mobilnya dipakai. Apakah nilai masih 1 juta? Dipakai nggak? Kalau dipakai nggak? Sama nggak nilainya? Berubah. Berubah ya. Nilainya akan berubah. Betul, nilainya akan berubah. Itu. Ini akan berubah. Kemudian, kenapa bisa berubah? Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa berubah nilainya? Kenapa nilainya bisa berubah? Karena sudah mengalami penyusutan. Ya, tadi karena sudah mengalami penyusutan. Yang tadi ya sudah disampaikan oleh Bu dari di awal. Oke. Ya, nah sekarang kita simak nih videonya ya. Perhatikan baik-baik video kita hari ini ya. Yang akan Ibu klik nih untuk mengenai semua jurnal penyesuaian ya. Silakan perhatikan baik-baik ya. Oh, ada aku nih yang menunjukkan saldo.
itu adalah Hongkong ya. Oke. Itu ya, itu mengenai video kita ya. Oke, tadi sudah dibahas di video sih sebenarnya ya tentang materi perhitungannya ya. Tapi nanti akan lebih jelaskan ulang lah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada, Bu. Ada. Oh, ada, boleh, silakan. Sebentar membukukan. Yuk, silakan. Kalau mau bertanya, siapa? Raise hand dulu, raise hand. Ibu stop share dulu ya. Perusahaan apa saja yang Siapa dulu memakai nama jurnal sayang? penyesuaian, Bu? Nama sayang, nama. Viola ya. Viola, oke. Perusahaan apa saja? Kopi. Apa Yang saja memakai jurnal penyesuaian. yang memakai jurnal penyesuaian? Oke. Perusahaan apa saja sih yang memakai jurnal penyesuaian ya? Perusahaan yang menggunakan jurnal penyesuaian itu misalnya adalah perusahaan menengah sampai ke atas ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu sudah besar, pasti dia akan menggunakan yang namanya jurnal penyesuaian. Viola nanya, Bu, perusahaan apa saja sih yang digunakan untuk apa namanya JP itu digunakan? Ya pastinya untuk perusahaan yang menengah ke atas ya. Tidak mungkin yang di bawah, karena kalau yang di bawah agak susah nanti pencatatannya. Akun-akunnya kan cuma sedikit, nggak mungkin ada pencatatan yang sampai ke laporan keuangan yang sangat lumayan lah ya, gitu ya Pi ya. Oke Pi, paham ya Pi? Pi, paham? Pi, paham ya Pi? Viola? Oke, silakan. Yang mau bertanya selanjutnya ada lagi? Kiki raise hand. Ayo Ki, Paham, Bu. silakan Ki. Ayo Ki, nanya apa Ki? Apa bedanya utang pendapatan dengan pendapatan yang masih harus diterima, Bu? Apa bedanya utang pendapatan, tadi betul dulu, pendapatan dengan Pendapatan yang masih harus diterima. pendapatan yang masih harus diterima ya. Oke. Tadi di awal sudah ada sih sebenarnya ya utang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima. Oke. Kalau utang pendapatan itu adalah pendapatannya kamu diterima di muka. Jadi kamu ibaratkan gini, kamu punya suatu barang atau misalnya suatu piutang lah ya, atau suatu hal yang memang kamu dapat dulu gitu loh. Kamu dapat dulu barangnya, tapi pendapatannya kamu belum ini. Contohnya gini lah, jangan itu. Misalnya kamu jual sesuatu, kemudian uangnya belum diterima sama kamu. Berarti kan kamu punya utang pendapatan tuh, ya. Pendapatannya berarti kira-kira masih ada uang utang di luar nih. Kira orang itu belum ini nih, belum bayar ke saya gitu loh, ya. Itu kalau maaf, itu kebalik. Itu kalau yang pendapatan yang masih harus diterima. Seperti itu. Jadi misalnya Kiki jual sesuatu lah ke orang, kemudian masih berarti orang itu belum bayar. Nah, otomatis kan Kiki masih ada pendapatannya masih harus diterima kan ke Kiki kan. Nah, ketika orang itu bayar, baru Kiki dapat uangnya. Itu namanya pendapatan yang masih harus diterima. Paham nggak? Paham, Ya. Bu. Nah, kalau utang pendapatannya adalah kalau utang kan biasanya pasangannya dengan pembelian. Nah, jadi Kiki beli dulu, tapi kira-kira Kiki ini apa ya? Ibaratkan kayak pendapatan dibayar di muka lah, ibaratkan seperti itu. Paham ya? Terima kasih Ki. Ada yang lain yang mau bertanya? Ada yang lain yang mau bertanya? Rosiana, ya silakan Ros. Gimana Ros? Ibu, kalau contoh piutang kerugian itu apa, Bu? Contoh dari kerugian piutang. Oke. Kerugian piutang tadi sama dengan piutang yang tadi Kiki ya. Piutang itu adalah berhubungan dengan penjualan. Jadi misal contohnya Rosi ini menjual barang. Yang namanya kita menjual barang kan pasti ada tawar menawar tuh Ros, ya kan? Nih Rosi, saya nggak mau lah, segini aja lah gitu kan ya. Otomatis kan misal kita punya iming-iming bayangan dapat nih 2 juta nih. Ternyata kita cuma dapat 1,8 juta misalnya.
otomatis kan kita ada kerugian piutang dong, walaupun kita masih untung ya, tapi kan tetap paling tidak kan kita punya kerugian piutang di situ, yaitu sebesar 200.000 itu kan ya. Nah, itu termasuk dalam cadangan kerugian Bu. maksudnya iya, maksudnya di situ adalah kerugian piutang, itu maksudnya di situ. Makanya dalam kerugian piutang itu ada cadangan kerugian piutangnya. Jadi seandainya kalau ada kerugian, maka bisa ditutupin sama cadangan gitu. Gitu loh sayang cantik. Paham ya? Paham nggak, Ros? Iya, paham. Yang lain paham nggak? Yang lain paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita buat kelompok ya. Kita buat 3 kelompok ya. Itu akan dibagi menjadi 3 kelompok yang tadi ya. Kelompok pertama di sini pas kali ini ada kelompok 1 ada Viola, ada Nurmayana, dan ada Puput. Kemudian kelompok 2 ada Rosiana, ada Ibasun, ada Vicky. Kelompok 3 ada Siti Hasana dan ada Eri. Apa ya, cuma 3 kelompok ya. Oke, silakan kalian bisa melihat soalnya ada di LKPD yang ada di link yang dibagikan kemarin tuh, yang dibagikan tadi pagi, maaf. Tadi pagi yang ada di HP. Ya, kalau nggak nanti dulu dibuka ya. Oh, coba dilihat KPD-nya. Ada di soal di situ kan? Ada 2 soal kalau nggak salah itu. Nah, nanti tugasnya silakan kalian buka linknya, link di LKPD-nya. Ada di situ ya. Kalau memang misalnya kalian butuh ini, silakan nanti bisa di share di sini. Tapi ada link yang tadi pagi tuh yang di share tuh. Ya, silakan nanti di ulangi ya, Ibu share ya. Bu, maaf kalau Vio sama siapa? Kalau Vio sama Nurmahyana sama Puput. Kalau kelompok 2, Rosiana, Utwasen sama Vicky. Nah, yang ketiganya ada Sejahtera sama Eri. Pokoknya Sejahtera sendiri ya. Nah, ini soalnya nih, sebenarnya bisa ada dilihat juga di bagian KPD yang ada di link yang dibagikan ya. Yang pertama, di sini ada apakah saatnya perlengkapan dan sertifikat penguji kendaraan bisa hanya dimiliki pada awal bulan akan tetap sama nilainya. Ya, berakhir periode, kemudian lengkapi dengan alasanmu. Kamu belum tuh apa sih alasanmu ketika misalnya asal itu kira-kira kalau misalnya dipakai sama nggak dengan awal eksekusinya. Kemudian perlengkapan juga begitu. Kemudian periode ambil tetap samakah atau tidak. Kemudian jika kendaraan bagaimana, sama atau tidak. Kemudian untuk yang kedua, berdasarkan informasi di atas terjadi diketahui laundry pada 1 Desember. Ya, dan sini ada dari harganya 1.000. Nah, persentasenya adalah 2% dari hasil perusahaan. Berapa di situ? Sok silakan. Nah, kalian tinggal catat deh apa itu besok buku, kemudian kalian gabungkan, kalian kerjasama dengan masing-masing kelompok, boleh lewat Japri, boleh lewat WA group, boleh silakan, enggak lewat WA group ya. Dan ada di link ya. Ibu, ini tutup share screen-nya boleh? Ibu tutup share screen-nya ya. Iya, Bu. Saya udah punya soalnya kan di link ya, tinggal kalian klik aja linknya. Nanti akan kalian bisa. Stop, makan. 15 menit ya waktunya ya. 15 menit ya. Sudah? Ya ya.
Udah ya? Yuk, kalau sudah, silakan kelompok 1. Selesai belum? Selesai belum? Ada yang mau ditanyakan soal-soalnya, soal KPD-nya? Sudah digabungkan semua soal ininya, jawabannya? Sudah dikumpulkan semua jawabannya dari teman-teman kamu? Jelas nggak suara Ibu, Ti? Suara Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Sudah digabungkan ya, jawabannya ya? Ya. Ya, sok silakan. Silakan kalian screen. Di situ ada caption kan? Nah, kalian fotokan dulu hasilnya ke HP. Nanti silakan share screen ke sini. Kelompok 1 dulu, sok oleh Viola. Silakan sih. Udah nggak Violanya nih? Kalau nggak ada Violanya kayaknya so, sama Kiki dulu deh, Ki. Silakan Ki, foto dulu hasil yang tadi, kemudian kamu testinkan di sini jawabannya. Ibu Vio nggak bisa nge-share ini, Bu. Oh gitu. Jadi sudah diganti Iya. sama Maya. Sama Maya aja diganti. Ayo Ki, tanggalnya ya, jangan lupa tulis tanggal dan nama di situ. Tanggal 19 Juli 2021. Kemudian ya Ki, kalau nggak Kiki dulu, Kiki Hasana, sok fotokan dulu hasilnya. Punya foto baru di share. Yuk, silakan. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu jawaban teman-teman kamu yang lainnya. Sok silakan, jangan ada masalah. Antara Viola, antara kelompok Viola, kelompok Rosiana, atau kelompok Kiki Hasana. Apa? Gimana? Ki, share ininya Ki, jawabannya Ki. Atau Maya, mau di share nggak jawabannya? Mai, silakan Mai. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa lagi. Salah satu deh. Coba, Kiki Hasana atau Rosiana aja, perwakilan. Ya, kelompok 1 sok. Ini aja, ini aja kelompok 1 untuk Viola, di rumah Yana, silakan dibacakan saja jawabannya gimana. Satu aja, Viola akan Nurmayana, sok silakan. Terima kasih ya. Kelompok 3, Kiki Hasana, sok silakan Ki. Silakan jawabannya Ki. Nomor 1, perlengkapan dan kendaraan bisa berubah karena kita memakainya dan mengalami penyempitan. Yang nomor 2-nya, 2% dikali 200.000 sama dengan 4.000. Oke, sama saja jawabannya ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Sudah jawabannya ya. Nanti silakan kalian nantinya untuk nanti pada saat setelah saya ini tadi kan 3 kelompok udah ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah ya. Alhamdulillah. Ternyata hasilnya sama. Pada dasarnya adalah kelengkapan itu pasti akan berubah dari yang awal periode sampai akhir periode karena itu akan terpakai, akan dipakai. Begitu juga dengan kendaraannya. Dari siapa? Kiki saya Siti Hasana. Silakan Ti, tambahkan Ti kesimpulannya Ti. Atau dari yang kakak bilang tadi boleh. Ti, silakan. Ya, kesimpulan dari keseluruhan. Nanti baru Ibu yang menyimpulkan. Kesimpulan dari hari ini materi kita akhirnya KPD boleh. Bagaimana kesimpulannya? Pada akhir periode aksi, jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai agar menunjukkan saldo akun yang sesungguhnya terjadi. Pada perlengkapan,
Pencatatan jurnal penyesuaiannya dilakukan dengan menghitung perlengkapan yang sudah terpakai, sedangkan aktiva tetap berwujud yang masuk pada jurnal penyesuaian yaitu penyusutan aktiva tetap berwujudnya yang sudah menjadi beban. Oke, terima kasih Siti. Lengkap ya Siti ya. Oke, kesimpulannya nanti gua akan jelas kesimpulannya, tapi silakan nanti kalian silakan dari yang hasil tadi nanti masukkan ke link yang tadi ya, yang ada di soal tuh. Ada di soal, ada yang ada di WA group linknya ya. Silakan nanti kalian masukkan ke situ linknya. Nanti ada di situ ya linknya ya. Silakan linknya nanti masukkan ke situ yang kosong itu. Nanti foto masukkan ke situ. Nanti Ibu cek satu-satu hasilnya. Jangan lupa tanggalnya 19 Juli ya. Nah, oke, sekarang kita refleksikan ya. Ibu share dulu untuk kesimpulan kita hari ini. Ya, bahwa ya share screen paling terakhir lah. Ya, kesimpulan kita hari ini keseluruhan ya. Oke. Kesimpulan kita hari ini bahwa keseluruhannya adalah pada metode akuntansi dalam penyesuaian dibuat menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai agar menunjukkan akun sesuai yang terjadi. Tadi disampaikan oleh Siti Hasanah ya. Kemudian pada penangkapan pencatatan jurnal penyesuaiannya dilakukan dalam menghitung penangkapan yang sudah terpakai. Sedangkan aktiva berwujudnya masuk pada jurnal penyesuaian yaitu penyusutan telah tetap berwujudnya yang sudah menjadi beban. Itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan. Cukup ya, kayaknya ya. Tadi sudah ada pertanyaan di awal-awal ya. Oke. Selanjutnya jangan lupa nanti kalian masukkan tugas. Kemudian ada tugas di link yang tadi yang sebelumnya ada di yang tadi pagi ada tugas tambahan ya dari materi pembelajaran ada 4. Ada bahan ajar, ada media, ada rekap tulis sama tugas di situ. Nanti silakan kalian isi tugasnya, nanti simpan di yang kunci jawaban, yang lembar jawaban di situ ada semua di situ, semuanya ada di Japri. Kalau misalnya nggak ini, silakan WA Ibu, boleh di WA grup, boleh aja Japri. Ya, oke. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar mengenai laporan keuangan. Ya, jangan lupa nanti baca-baca lagi mengenai jurnal penyesuaiannya. Jurnalnya ini karena laporan keuangan itu nyambung dari jurnal buku besar AJP. Ya, dari laporan keuangan. Tapi untuk lebih jelasnya, Ibu masuk ke laporan keuangan perhitungan dulu aja deh ya. Kita masuk ke perhitungan laporan keuangan, baru kita, perhitungan AJP dulu perhitungan, baru nanti kita ke laporan. Karena nanti kan setelah AJP kita buat worksheet dulu panjang. Jadi nanti supaya enak kita buat dulu AJP-nya, kemudian perhitungannya, baru worksheet, nanti baru ke laporan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Silakan Kiki ditutup lagi Ki. Berdoa lagi Ki. Ibu tutup share dulu. Sebentar Ki, Ibu tutup dulu. Ya. Kegiatan kali ini coverage-nya kita berdoa dan nanti mulai. Selesai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat sore, Bu.